Kisah Jenderal Gatot Nurmantio ikut pelatihan Kopassus bak neraka, padahal sudah bintang 4 demi ibu. Sosok mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purn, Gatot Nurmantio diketahui sebagai perwira tinggi TNI dengan jiwa korsa yang begitu dalam terhadap satuannya. Bahkan, kisah sang mantan Panglima TNI ini cukup unik saat menerima kehormatan menjadi keluarga besar Komando Pasukan Khusus Kopassus Satuan Elit milik TNI AD. Gatot Nurmantio yang saat itu sebagai KSAD, mestinya bisa dengan mudah menerima baret merah, tanda resmi sebagai anggota Kopassus. Namun dirinya tidak menerima itu dengan mudah. Sang Jenderal TNI itu malah memilih jalan umum bagi calon anggota Kopassus saat diseleksi. Ternyata pilihan Gatot Nurmantio itu mengikuti ujian untuk masuk jadi keluarga besar Kopassus untuk mewujudkan impian sang ibunda. Demi mewujudkan impian almarhumah ibunya, Panglima TNI Gatot Nurmantio rela mengikuti dan menempuh latihan dasar Kopassus layaknya prajurit biasa. Gatot lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada tanggal 13 Maret tahun 1960. Tapi sejatinya ayahnya berasal dari Solo dan ibunya dari Cilacap. Ayah Gatot pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel Infanteri dan tugas terakhir sebagai Kepala Kesehatan Jasmani di Kodam 13 Merdeka, Sulawesi Utara. Sedangkan ibunda Gatot, anak seorang kepala Pertamina di Cilacap, memiliki 3 orang kakak kandung yang mengabdi sebagai prajurit TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Sebenarnya Gatot ingin menjadi arsitek. Makanya ia mendaftar ke Universitas Gadjah Mada UGM. Tapi mengetahui anaknya mau masuk UGM, ibundanya berpesan, ayahmu hanya seorang pensiunan. Kalau kamu masuk UGM, maka adik-adikmu bisa tidak sekolah. Mendengar hal tersebut, Gatot berubah haluan. Diam-diam dia berangkat ke Semarang, mendaftar akabri melalui Kodam Diponegoro. Sekembalinya dari Semarang, ia memberitahu ibunya bahwa ia sudah mendaftar ke akabri. Ibunya langsung mengizinkan dengan pesan, jika kamu menjadi tentara, kamu harus menjadi anggota RPKAD. Menurut Gatot, ibunya terobsesi anaknya menjadi anggota RPKAD karena rumah orang tua ibunya dekat dengan markas RPKAD di Cilacap. Setelah lulus akabri 1982, Gatot berusaha masuk menjadi anggota Kopassus nama baru RPKAD. Tapi dalam usaha pertama ia tidak diterima. Pada kesempatan berikutnya, setelah berpangkat kapten, saat bertugas di pusat latihan tempur di Batu Raja, Sumsel, ia kembali mendaftar masuk Kopassus. Kembali tidak diterima. Benarnya kesempatan tersebut sudah habis. Tapi Gatot tidak pernah menyerah. Ia terus berdoa kepada Allah SWT agar suatu hari bisa diterima menjadi prajurit Kopassus. Kesempatan itu akhirnya datang di usia 55 tahun. Kesempatan itu akhirnya datang setelah ia menjabat KSAD tanggal 25 Juli tahun 2014 sampai 15 Juli tahun 2015. Tak lama setelah pelantikan, Gatot memanggil Danjen Kopassus Maijen TNI Agus Sutomo dan menyampaikan maksudnya ingin mendaftar pendidikan Kopassus. Tapi Agus Sutomo menyampaikan, tidak usah ikut pendidikan Pak, nanti bapak saya kasih brevet kehormatan saja. Tapi Gatot menolak. Ia bersikukuh mau mendapat baret merah melalui jalur normal. Maka masuklah Gatot menjadi siswa Kopassus. Ia mengikuti semua prosedur normal, mulai dari pendaftaran, ujian, hingga penyematan brevet komando dan baret di Pantai Cilacap. Untuk itu, ia harus melalui ujian yang keras, antara lain senam jam 2 pagi, lalu direndam di kolam suci Kopassus di Batu Jajar. Kemudian long march, hingga berenang militer selama lebih 2 jam dari Pantai Cilacap ke Pulau Nusa Kambangan. Bahkan Gatot juga mengikuti pendidikan Sandi Yuda yang salah satu ujiannya harus menyusup masuk ke suatu tempat yang terkunci dan dikawal ketat oleh prajurit Kopassus. Ia lolos mulus. Gatot akhirnya dinyatakan lulus semua tahapan dan resmi diangkat menjadi keluarga besar Korps Baret Merah di Pantai Permisan Cilacap, Jawa Tengah, pada tanggal 2 September tahun 2014. Tidak seperti brevet kehormatan Kopassus yang disematkan di dada sebelah kiri penerimanya, brevet pasukan komando tersebut disematkan di dada sebelah kanan Gatot, sebagai tanda ia menerimanya melalui prosedur selayaknya yang harus dilalui setiap prajurit Kopassus. Setelah resmi menjadi prajurit Kopassus,
Gatot naik helikopter dari Cilacap ke Kartosuro, markas Grup 2 Kopassus. Masih berbaret merah, pakai loreng, darah mengalir, masih pakai hitam-hitam samaran dan masih bau lumpur, ia langsung menuju makam kedua orang tuanya di Solo. Di depan makam kedua orang tuanya itu ia memberi hormat dan menyampaikan, "Ibu saya sudah menunaikan tugas." Dan itu terjadi saat Gatot berusia 55 tahun.